Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan ajaran siapakah doktrin Kristen tentang Tritunggal atau Trinitas, yaitu Tuhan adalah tiga pribadi. Tritunggal atau Trinitas adalah ajaran Paulus. Ada seorang mubalik dari Kerala, India, menulis kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan, yaitu setelah wafatnya Yesus di Nazaret, Paulus memperakasai konsep Tritunggal atau Trinitas. Namun menurut kepercayaan Islam Ahmadiyah, Nabi Isa alaihissalam hidup selama 120 tahun dan Rasul Paulus meninggal sebelum itu. Oleh karena itu, mohon bimbingan dari Hadrat Khalifatul Masih Waqid. Di dalam suratnya tertanggal 31 Januari 2022, Hadrat Khalifatul Masih Waqid memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sebagai berikut. Konsep korespondensi Anda merujuk pada pernyataan Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam yang diambil dari karya beliau, buku Chashma-e-Masih. Publikasi ini disusun oleh beliau sebagai tanggapan atas surat yang diterima dari seorang muslim di Bareilly yang mengutip keberatan-keberatan tertentu yang diajukan terhadap Islam dalam Yanabi'ul Islam, sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis Kristen, yaitu sumber asli Al-Quran oleh W.S.T. Clair Tisdal tahun 1905. Di dalam buku Chashma-e-Masih, Imam Mahdi alaihissalam memberikan tanggapan tandingan terhadap keberatan-keberatan yang dikutip dalam surat itu sambil mengambil dasar keyakinan dari keyakinan umat Kristiani dan penelitian yang dilakukan oleh para sarjana non-muslim di Eropa dan juga Amerika. Melalui hal ini, ia menyoroti realitas ajaran Kristen yang menyimpang. Dalam konteks ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menyatakan bahwa sesuai tradisi Yahudi Kristen, selama Nabi Isa alaihissalam masih hidup, Paulus adalah musuh bebuyutannya. Menurut kronik-kronik Yahudi, dia baru masuk Kristen setelah kematian Nabi Isa alaihissalam karena dia mempunyai maksud keinginan egois pribadi yang tidak dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, untuk membalas dendamnya, dia menjadi seorang Kristen dan berpura-pura bahwa Nabi Isa alaihissalam seperti yang menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan. Dia pertama kali menabur tanaman najis ini di Damaskus. Dan disinilah tempat lahirnya Tritunggal Paulus. Sumber buku Chashma-e-Masih Rohani Khazain, volume 20, halaman 76 sampai dengan 377. Menurut kata-kata Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam, yaitu menurut kronik Yahudi, jelas bahwa kematian Nabi Isa alaihissalam seperti di sini mengacu pada kematiannya menurut tradisi Yahudi Kristen, yang menurutnya terjadi ketika dia disalib. Namun menurut keyakinan kami, Allah Ta'ala menyelamatkan nabinya yang saleh dari kayu salib untuk menghindarkannya dari kematian terkutuk yang dijelaskan dalam Alkitab, yaitu di dalam Ulangan bab 21 ayat 23. Selanjutnya,
beliau bermigrasi ke Kashmir untuk mencari 10 sukunya yang tersisa, di mana beliau berdakwah kepada para pengikutnya dengan nama Nabi Yus Asab. Dan beliau meninggal dunia pada usia 120 tahun dan dimakamkan di Mohalla Kashar, Kashmir, India, di mana makamnya ada di sana. Berkenaan dengan kasus Paulus, ketika menjelaskannya, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi menulis dalam karyanya, sebagaimana menulis dalam karyanya yang lain, Kistinu, yaitu ketika fatwa kekafiran dikeluarkan terhadap Nabi Isa alaihissalam, Paulus juga termasuk pihak yang menolaknya. Namun belakangan ia mengangkat dirinya sebagai Rasul Al-Masih. Ia menganggap dirinya sebagai Rasul Al-Masih. Selama masa hidup Al-Masih, orang ini merupakan lawan yang gigih. Tidak ada satupun Injil yang dikaitkan dengan Al-Masih. Bahwa setelah dia, yaitu Paulus, akan bertobat dan menjadi Rasul, tidak ada kebutuhan untuk menulis tentang karakter Paulus sebelum pertobatannya, karena orang-orang Kristen sudah mengenalnya dengan baik. Patut disesalkan bahwa selama Al-Masih masih hidup, masih tinggal di kampung halamannya, Paulus menyebabkan beliau sangat sedih. Namun setelah pembebasannya dari salib, ketika Al-Masih bermigrasi ke Kashmir, orang yang sama memasuki dirinya di antara murid-muridnya dengan dalih mimpi palsu, mengarang doktrin Tritunggal, menyatakan daging babi itu halal dan sah, padahal dilarang keras dalam Taurat, dan juga menjadikan konsumsi anggur sebagai praktek umum. Ia memasukkan konsep Trinitas di dalam doktrin Injil, sehingga semua inovasi ini akan memikat hati para penyembah berhala di Yunani. Terdapat di dalam buku Kistinu, Rohani Hazain, volume 19, halaman 66, catatan kaki. Oleh karena itu, referensi khusus mengenai kematian Nabi Isa alaihissalam seperti dalam buku Chashma Masih berkaitan dengan kematiannya sesuai dengan tradisi Yahudi Kristen yang menurutnya terjadi ketika beliau disalib, bukan menurut kepercayaan kami. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi ajaran Tritunggal atau Trinitas, yaitu Tuhan adalah tiga, itu bukan ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam, tapi merupakan ajaran Paulus yang sebelumnya merupakan penentang daripada Nabi Isa alaihissalam sendiri. Semoga kita dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.